Program makan bergizi gratis selalu digembar-gemborkan sebagai langkah mulia negara memberi makan anak bangsa. Namun, seperti banyak hal di negeri ini, mulia di kertas belum tentu mulus di meja makan. Secara logis, setiap kebijakan publik pasti diuji bukan oleh niatnya, tetapi oleh konsistensi akalnya. Dan disinilah problem MBG mulai tampak. Ketika pelaksanaan tidak sejalan dengan prinsip dasar bahwa makanan, apalagi untuk anak, harus diurus oleh orang yang mengerti ilmunya. Di Kalimantan Tengah saja, publik sudah disuguhi beragam catatan. Kasus keracunan, makanan basi, blunder pernyataan, sampai kepala sekolah yang mengatakan siswanya berkhayal melihat ulat di menu MBG. Jika fakta sudah sedekat itu dengan piring, sementara jawaban yang muncul justru defensif, maka persoalannya mungkin bukan anak-anak yang terlalu sensitif, tetapi sistem yang terlalu sibuk menjaga cerita hingga lupa memeriksa kenyataan. Permasalahan di Kalimantan Tengah merupakan satu titik dari peta panjang polemik MBG di berbagai daerah Indonesia, dengan variasi masalah mulai dari dapur yang tidak memenuhi standar, pengawasan longgar, hingga tenaga lapangan yang tidak memiliki kompetensi gizi. Di titik ini, logika dasarnya sebenarnya tidak rumit. Memang benar tenaga lapangan bisa dibantu oleh siapa saja selama sistem kekurangan personel, tetapi pengganti tidak otomatis menjadi setara dengan ahli. Ketika keadaan darurat dijadikan dalih untuk mengaburkan batas keahlian, maka pelan-pelan lahirlah ilusi bahwa kompetensi hanya soal siapa yang disuruh dan siapa yang mau, bukan kapasitas. Dalam konteks MBG, inilah gejala paling kentara. Profesi dianggap mudah dipindahkan, keahlian diperlakukan sekadar pilihan tambahan, dan perlahan muncul kepercayaan bahwa pengalaman singkat dapat meniru kedalaman ilmu. Sebuah pandangan yang terlihat logis di permukaan, namun justru menggerus dasar dari konsep bahwa keahlian ada bukan untuk membatasi orang lain, melainkan untuk mencegah kekeliruan yang lebih fatal. Transisi narasinya menjadi jelas. Program sebesar MBG sudah cukup dipenuhi polemik mulai dari dapur yang amburadul, distribusi bermasalah, hingga komunikasi publik yang tak karuan. Lalu muncul pula pemangku kebijakan yang merasa cukup percaya diri, melontarkan pendapat tanpa menimbang konsekuensinya. Satu tenaga yang menangani gizi, tidak perlu ahli gizi. Cocok kan? Secara teknis, matinya kepakaran masih bisa pertimbangkan ketika lapangan kekurangan tenaga. Namun ketika matinya kepakaran merembet ke lisan, disitulah masalahnya jadi lebih dalam. Kompetensi tidak lagi mati di meja kerja, tetapi mulai tumbang di mulut mereka sendiri. Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel profesi ahli gizi lagi. Duduk. Tahu gini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang, membuat kebijakan itu saya. Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN. Jelas. Akan merubah diksi daripada ahli gizi ini adalah satu tenaga pengawas atau pemantau, gimana kalimatnya? Satu tenaga yang menangani gizi, tidak perlu ahli gizi. Aku nggak pernah sakit seperti ini. Nama Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR, menjadi headline bukan karena kinerja, tapi karena satu kalimat yang memantul liar di ruang publik. Tidak perlu ahli gizi. Sebuah pernyataan yang lahir dari forum resmi, keluar dengan begitu enteng dari mulut pemangku kebijakan di tengah polemik makan bergizi gratis yang sedang melanda. Semua bermula pada forum konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung, sebuah pertemuan resmi yang digelar, agenda yang semestinya membahas teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis dan memastikan setiap unit SPPG berjalan sesuai standar. Di ruangan itulah Badan Gizi Nasional memaparkan persoalan klasik mereka. Kesulitan mencari tenaga ahli gizi untuk ditempatkan di lapangan. Seorang peserta kemudian mengangkat tangan, menyampaikan kegelisahan yang mewakili banyak daerah. Ia mempertanyakan penggunaan istilah ahli gizi jika rekrutmennya tetap mengambil dari non-gizi.
Ia mengusulkan penyesuaian nomenklatur agar tidak menyesatkan publik dan tidak menyingkirkan profesi gizi itu sendiri. Pandangannya runtut, berbasis kebutuhan teknis, dan sepenuhnya relevan dengan konteks forum. Namun di titik inilah tensi forum melonjak. Bukan karena argumennya lemah, tetapi karena argumen seperti itu yang kerap membuat pejabat salah tingkah. Logika sederhana yang mestinya disambut dengan nalar malah terasa seperti gangguan bagi mereka yang lebih suka tepuk tangan daripada pertanyaan. Tolong tidak menggunakan embel-embel profesi ahli gizi lagi. Tapi cukup sebagai posisi pengawas produksi dan kualitas atau QA dan. Ketika peserta itu meminta waktu tambahan untuk menuntaskan pandangannya, Cucun langsung memotong. Dengan nada yang jauh dari tenang, ia menuduh anak muda itu arogan. Ironisnya, tuduhan itu keluar sambil ia mengingatkan bahwa pembuat kebijakan itu saya. Kalimat yang entah disadari atau tidak menjadi definisi paling telanjang dari arogansi itu sendiri. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya. Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN. Akan merubah diksi daripada ahli gizi ini adalah. Ia menguliti peserta karena bicara panjang. Namun dalam video yang viral, justru dirinya yang melontarkan rencana besar. Mengganti istilah ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi. Dan menambahkan bahwa lulusan SMA 3 bulan pelatihan bisa menggantikan posisi yang memerlukan pendidikan 4 tahun. Logika yang jika ditarik lebih jauh, membuat profesi gizi terdengar seperti kursus kilat membuat kue, bukan ilmu kesehatan. Beberapa hari kemudian, permintaan maaf pun muncul. Ritual standar setiap kali sebuah pernyataan terlanjur membakar ruang publik. Saya, Cucun Ahmad Samsurijal, Wakil Ketua DPR RI. Beberapa hari lalu, pada saat acara dengan Badan Gizi Nasional di Bandung, ada pernyataan dari saya yang menjadikan perdebatan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf agar semua menjadi terang dan jelas. Bukan soal salah atau benar meminta maaf, tetapi publik sudah terlalu hafal pola ini. Ucapan dilepaskan tanpa jeda, kontroversi meledak, lalu semuanya dirapikan dengan satu paragraf klarifikasi. Pada akhirnya, urusan kebijakan selalu kembali pada hal yang sederhana. Apakah sesuatu benar-benar bekerja atau hanya terdengar meyakinkan di podium? Program makan bergizi gratis tidak perlu dipuji atau dihujat. Cukup dilihat hasilnya. Apakah sampai ke meja anak-anak? Apakah tepat? Apakah masuk akal? Dalam dunia kebijakan, niat baik hanyalah pintu awal. Sisanya ditentukan oleh logika yang dipakai dan disiplin yang diterapkan. Dua hal itu seringkali tersandung oleh ambisi, terburu-buru, atau sekadar salah baca situasi. Kata-kata bisa lahir cepat, tetapi keputusan yang bertahan lama selalu menuntut akal yang jernih. Semua kebijakan akan diuji oleh kenyataan, yang tidak peduli siapa yang paling keras bicara, tetapi siapa yang paling tepat berpikir.